Om Swastiastu. Siraman rohani agama Hindu pada hari ini berjudul memaknai lagu Bali Bibian. Umat sedharma yang berbahagia, ke Gendeng Bali, di Bali khususnya, itu sangat bermakna, di mana salah satu yang Titiang sebutkan tadi itu adalah yang sering dilakukan oleh anak-anak, ibu-ibu yang ada di Bali. Nah, oleh karena demikian, saya akan mencoba menyanyikan dan mencari makna daripada lagu tersebut. Bibianu laman payu luas manjus anteng etekekan yot nen ngabemesui tiup puntul bawang angin sesikapan. Nah, itu kira-kira tembang pupuk pucung tersebut. Jadi makna apa yang terkandung di dalam lagu Bali tersebut? Yang pertama tadi, baris pertama, Bibianu. Bibianu ini adalah mengandung makna, mengandung arti, merujuk kepada semua umat manusia yang ada di alam semesta ini, yang merupakan ciptaan ide yang widiwasa Tuhan yang Maha Esa. Itu Bibianu. Kemudian pada baris kedua, lamun payu luas manjus. Ini menceritakan bahwa manjus itu artinya mandi. Mandi dalam arti sini adalah melaksanakan atau melakukan penyucian terhadap diri sendiri. Ini. Di dalam melakukan penyucian terhadap diri sendiri, hendaknya ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu bagaimana kita memelihara penyucian tersebut. Nah, disinilah hendaknya kita sebagai umat Hindu melakukan tapa, brata, yoga, dan semedi. Tapa, belajar mengendalikan diri. Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk tertinggi, belajar mengendalikan pikiran. Karena semua apa yang kita lakukan itu adalah sumbernya dari pikiran. Ini, belajar, tapa. Kemudian brata, belajar melaksanakan pengekangan hawa nafsu. Ya. Jadi mengekang keinginan-keinginan yang tentunya bertentangan dengan ajaran agama. Ini. Yoga, yud itu selalu mengadakan hubungan. Mohon kehadapan ide yang widiwasa agar memberikan tuntunan kepada kita, sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, ini. Kemudian semadi adalah hening di dalam mengheningkan pikiran. Jadi supaya pikiran kita hening, betul-betul hening. Sehingga dengan pikiran yang hening, kita dapat memikirkan, dapat melaksanakan, dapat melakukan sesuatu yang betul-betul terarah. Ini adalah
lamun payu luas manjus. Kemudian pada baris ke selanjutnya, antengnya tekekan. Anteng itu artinya rajin. Nah, inilah yang kita lakukan setiap hari. Kini yang lakukan secara rutin. Tidak bisa kita lakukan sekarang melakukan, besok enggak, lagi 2 hari enggak, kemudian lagi 1 bulannya baru melakukan lagi. Kita tidak bisa melakukan seperti itu. Oleh demikian, apa yang kita lakukan, keinginan kita ini, lakukan secara rutinitas. Itu adalah merupakan suatu kewajiban, swadharma kita sebagai umat Hindu. Ini. Nah, sehingga kita akan bisa menempuh yang disebut dengan sedana atau melakukan disiplin yang tinggi. Ini. Kemudian yatnain ngaba mesui. Jadi yatnain ngaba mesui ini mengandung makna, jadi hati-hatilah kita di dalam bersahabat. Hati-hatilah kita di dalam mencari teman. Nah, kadangkala teman atau sahabat kita kalau belum mengetahui betul-betul jiwa daripada orang itu, kita harus hati-hati. Oleh karena demikian, pertama yang harus kita tempuh adalah pelajari jiwa orang bersangkutan. Jiwanya harus diketahui. Karena teman itu, ya, sahabat itu pada dasarnya itu adalah ada yang mempunyai tutur kata yang manis, ada yang mempunyai watak atau sifat arogan. Nah, ini belum tentu juga yang sifatnya arogan akan menusuk kita. Dan justru yang kata-katanya manis, kata-katanya menarik hati, justru orang-orang semacam ini yang biasanya menusuk kita dari belakang. Nah, ini dah perlu hati-hati. Yatnain ngaba mesui. Nah, oleh demikian, yang terpenting lagi adalah yatnain ngaba mesui ini hati-hati pada diri kita sendiri, karena musuh yang terdekat adalah ada di dalam diri kita. Ragadi musuh meparuri hati yo tongwani tan madoh rehawak. Jadi musuh itu adalah tidak jauh daripada badan, ada di dalam hati kita yang dinamakan sadripu. Jadi di mana sadripu itu adalah 6 musuh yang ada pada diri kita. Yang pertama ada disebut dengan kama, keinginan. Nah, keinginan ini adalah muncul dari pikiran. Pikiran inilah perlu kita kendalikan. Karena bagaimanapun kalau pikiran itu akan dibebaskan begitu saja, diliarkan begitu saja, akan muncul berbagai keinginan. Sudah punya 1, ingin 2, sudah 2, ingin 3, dan selanjutnya. Ini. Oleh demikian, perlu pengendalian pikiran. Karena semuanya adalah bersumber daripada pikiran. Dari pikiran akan lahir kata-kata. Dari kata-kata akan lahir perbuatan, tindakan. Dari tindakan akan lahir suatu kebiasaan. Dari kebiasaan ini akan lahir karakter. Bagaimana karakter di situ akan tercermin suatu karakter seseorang atau kita. Ini. Kalau karakternya baik, apabila pikir itu bisa atau mampu mengendalikan semuanya. Ini. Kalau karakter yang dilakukan, apa yang dilakukan dalam kehidupan ini bisa dikendalikan oleh pikiran. Ini. Seperti sifat lemah lembut, kasih sayang kepada sesamanya. Nah, ini yang dicerminkan di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan atau pergaulan di dalam masyarakat ini. Nah, ini antengnya tekekan. Nah, kemudian yang kedua adalah loba. Loba itu adalah sudah punya 1 ingin 2. Ya, sudah punya 2 ingin 3, itu loba. Jadi mementingkan diri sendiri.
Jadi yang penting saya punya ini, yang lain memang tidak perlu dipikirkan. Nah ini, oleh demikian, loba ini perlu juga dikendalikan. Ini, karena loba itu adalah salah satu musuh yang ada pada diri kita yang perlu kita kendalikan. Ini. Kemudian yang ketiga adalah kroda. Kroda adalah sifat atau sifat-sifat marah. Nah, sedikit marah, sedikit timbul rasa melonjak-lonjak. Nah ini. Nah, kemarahan itu perlu dikendalikan. Ini. Semua perlu dikendalikan. Dan yang keempat adalah made mabuk. Jadi kemabukan ini adalah bukan hanya disebabkan oleh karena minuman keras, tidak. Kemabukan juga disebabkan oleh 7 hal yang disebut dengan sapte timira. Jadi 7 macam kegelapan. Yang pertama, surupa, dana, guna, yohana, sura, kasuran. Ini. Jadi 7. Ya, surupa, merasa diri tampan, cantik, selalu menyombongkan diri. Dana, merasa diri kaya. Segala sesuatunya, segalanya dapat dibeli dengan uang. Ini, merasa sombong. Nah, sifat-sifat semua ini perlu kita kendalikan. Nih. Nah, kemudian matsarya, rasa iri hati, cemburu, dan kekecewaan. Nah, jadi sifat iri hati ini karena kecewaan. Mungkin dia si A atau temannya yang satu mampu beli ini, kemudian dia tidak, timbul rasa kecewa. Nah, sehingga muncullah rasa cemburu. Ini. Nah, ini perlu dikendalikan. Jadi, dan yang ke-6 adalah moho, bingung. Kebingungan ini akibat daripada mabuk atau kegagalan di dalam meraih suatu cita-cita. Ini. Nah, oleh karena demikian, yang selanjutnya adalah tiok puntul. Jadi tiok puntul ini adalah bermakna bahwa senjata yang tajam dan puntul, artinya kecerdasan dan kepintaran jangan dipakai untuk membodohi orang. Jadi kepintaran kita jangan dipergunakan untuk, istilah Bali itu melog-melogan anak. Ya. Jadi istilah Bali itu melog-melog anak. Ini kepintaran untuk membodohi orang. Ini jangan. Jadi kalau kita memang betul-betul pintar, ya, pergunakan kepintaran itu. Bagi-bagi pada teman-teman kita. Ya, tiup puntul. Jadi yang terakhir itu adalah bawang angin sesikapan. Kita tahu semua bahwa sifat daripada bawang itu adalah dingin, dapat menyejukkan. Nah, inilah yang dipakai contoh. Bagaimana di dalam pergaulan masyarakat supaya kita dapat menyejukkan hati orang. Dapat menyejukkan sifat-sifat daripada sahabat kita, teman kita, masyarakat kita. Ini. Nah, sehingga di sini perlu, di dalam ajaran agama Hindu itu ada disebut dengan Tattvamasi. Ini sebagai pengimbang. Ada ajaran Wasudewa Kutumbakam. Bahwa kita ini semua ini adalah yang ada di alam semesta ini adalah bersaudara. Nah, kalau kita sudah merasa bersaudara, maka semuanya akan sama. Ya, karena di dalam Tattvamasi itu ada dikatakan menyakiti hati orang lain, artinya menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri berarti menyakiti hati orang lain. Nah, ini Tattvamasi. Nih. Terus bagaimana untuk meraih hal ini? Nah, sehingga kami mengajak kita semua bahwa di dalam lagu Bali Bibiadung ini mencari kesucian yang hakiki, kita harus memiliki sedana yang tinggi. Selalu waspada terhadap musuh yang ada pada diri kita.
yang setiap saat akan menggoda kita, sehingga kemajuan spiritual yang telah diraih jangan dipakai untuk membodohi orang. Nah, oleh demikian, kuncinya adalah kembali kepada pikiran. Karena dari pikiran akan muncul kata-kata. Dari kata-kata akan melahirkan suatu perbuatan. Dari perbuatan akan melahirkan suatu kebiasaan. Dari kebiasaan ini akan lahirlah suatu karakter. Oleh karena demikian, jagalah karakter kita, image kita di dalam masyarakat agar tidak dicap yang salah, yang jelek. Nah, oleh demikian, jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi suatu ucapan. Jagalah ucapanmu, karena ucapanmu akan menjadi suatu perbuatan. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatan adalah akan menjadi suatu kebiasaan. Dan jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaan itu adalah mencerminkan karakter kita. Dan karakter inilah yang menentukan nasib daripada kita di dalam hidup di alam semesta ini. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah siraman rohani agama Hindu yang dapat Titiang sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, Titiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Titiang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.